Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkayani dengan NIM H0511811008. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Estimasi Conditional Value at Risk dengan metode Coppola Ali Michelhack menggunakan korelasi Kendall-Stau di bawah bimbingan Ibu Anissa SSC MSc dan Ibu Dr. Erna Triherdiani SSc MSc dengan dosen penguji Bapak Siswanto SSc MSc dan Ibu Dr. Georgina Mariatinungki MSc yang terdiri atas 3 pokok bahasan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri atas 5 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang ialah melakukan investasi. Investasi adalah menempatkan sejumlah uang pada suatu tempat dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dalam periode waktu tertentu. Investasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat ialah investasi pada pasar modal yang dapat berupa saham dengan mengharapkan return sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Return adalah keuntungan yang akan diterima investor dalam beberapa periode waktu tertentu, sedangkan risiko ialah potensi terjadinya sesuatu yang menyebabkan kerugian. Salah satu hal yang penting dilakukan dalam berinvestasi ialah mengukur dan mengelola risiko pada saham-saham yang dipilih. Risiko yang dikelola dengan baik maka akan memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan risiko yang tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi sebagaimana mestinya. Salah satu alat ukur yang cukup populer digunakan dalam pengukuran risiko ialah VAR atau Value at Risk. VAR adalah metode yang dapat memperkirakan besarnya kerugian yang akan terjadi dengan tingkat kepercayaan dan dalam periode waktu tertentu. Namun VAR memiliki keterbatasan, yaitu VAR tidak dapat menyatakan tentang seberapa besar kerugian yang benar-benar terjadi, dan secara definitif tidak menegaskan kemungkinan kerugian yang buruk, sehingga diperlukan metode Conditional Value at Risk. Conditional Value at Risk ialah metode pengukuran risiko yang memperhitungkan besarnya kerugian yang akan ditanggung apabila terjadi kerugian yang melebihi VAR. Perhitungan resiko dengan sifat memiliki keunggulan karena dapat memberikan informasi seberapa besar kemungkinan terburuk yang dapat terjadi yang tidak dapat diatasi oleh VAR. Dalam pengukuran resiko, seringkali harus memenuhi berbagai asumsi, diantaranya hubungan antar variabel linier dan data berdistribusi normal. Namun dalam data saham seringkali ditemukan data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan pendekatan Coppola. Coppola cukup fleksibel untuk berbagai data karena Coppola tidak mensyaratkan asumsi normalitas dan dapat menyatakan dependensi yang tidak linier. Konsep Coppola pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama A.B. Sklar pada tahun 1959. Coppola yang cukup populer yaitu keluarga Coppola eliptik dan keluarga Coppola Archimedean. Salah satu subcopula Archimedean yang cukup dikenal ialah Coppola Ali Michelhack. Coppola Ali Michelhack cukup terkenal karena dapat menyatakan dependensi baik negatif maupun positif, serta Coppola Ali Michelhack sangat cocok untuk memodelkan tingkat korelasi yang rendah. Dalam penelitian ini, estimasi Coppola yang akan dilakukan dengan menggunakan korelasi Kendall-Stau. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan nilai resiko yaitu Hidayati dan kawan-kawan pada tahun 2015 pada penelitiannya mengestimasi nilai conditional value at risk menggunakan fungsi Gaussian-Coppola pada data saham FB dan Twitter. Yang kedua yaitu Nurutsania dan kawan-kawan pada tahun 2019 dalam penelitiannya Value at Risk pada portofolio saham dengan Coppola Ali Michelhack. Dan yang ketiga yaitu Prihatiningsi dan kawan-kawan dalam penelitiannya yaitu Value at Risk dan Conditional Value at Risk dalam pembentukan portofolio bivariat menggunakan Coppola Gumbel dengan menggunakan korelasi Kendall-Stau pada data saham Bank Mandiri dan Indo Tambang Raya Megah, sehingga penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengestimasi conditional value at risk dengan
metode Kopula-Ali-Mikelhack menggunakan korelasi Kendall-Stau. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana mengestimasi parameter Kopula-Ali-Mikelhack dengan metode korelasi Kendall-Stau pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kedua, bagaimana nilai resiko estimasi SIFAR dengan metode Kopula-Ali-Mikelhack pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu data yang digunakan adalah return data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk periode 11 Maret 2019 sampai 10 Maret 2020. Estimasi parameter Kopula-Ali-Mikelhack menggunakan korelasi Kendall-Stau dan estimasi VAR dilakukan dengan metode simulasi Monte Carlo. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu mengestimasi parameter model Kopula-Ali-Mikelhack dengan menggunakan korelasi Kendall-Stau pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Yang kedua, menentukan nilai resiko estimasi SIFAR dengan metode Kopula-Ali-Mikelhack pada data investasi harga penutupan saham PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Manfaat dalam penelitian ini yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang statistik khususnya dalam mengestimasi SIFAR dengan metode Kopula-Ali-Mikelhack menggunakan korelasi Kendall-Stau. Yang kedua, memberikan tambahan informasi kepada para investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri atas 4 subbab. Yang pertama yaitu investasi, yang kedua Kopula, yang ketiga Kopula-Ali-Mikelhack, dan yang keempat conditional value at risk. Bab 3 metodologi penelitian terdiri atas 4 subbab. Yang pertama yaitu sumber data, yang kedua identifikasi variabel, yang ketiga metode analisis, dan yang keempat diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data harga penutupan dari investasi saham harian dalam satuan rupiah PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk periode 11 Maret 2019 sampai 10 Maret 2020. Data dapat diperoleh dari www.finance.yahoo.com. Software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu software RStudio. Identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan investasi saham harian PT Indosat Tbk dan PT Smartfren Telekom Tbk. Diagram alir. Adapun metode analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini, yang pertama yaitu mencari data. Selanjutnya, menghitung nilai return masing-masing harga penutupan saham yang akan digunakan. Selanjutnya, melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika data berdistribusi normal, maka kembali mencari data. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan memeriksa autokorelasi dan heteroskedastisitas. Jika terdapat autokorelasi dan heteroskedastisitas, maka kembali mencari data. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan mencari nilai koefisien korelasi menggunakan korelasi Kendall-Stau. Selanjutnya, nilai tau yang diperoleh digunakan untuk mengestimasi parameter Kopula-Ali-Mikelhack. Selanjutnya, melakukan perhitungan VAR menggunakan simulasi Monte Carlo berdasarkan nilai estimasi parameter Kopula-Ali-Mikelhack yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengestimasi SIFAR dengan mensubstitusikan VAR yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Dan yang terakhir melakukan interpretasi hasil. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu seperti yang tertampil dalam slide. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.